Terima Silakan. kasih. Menarik, jadi terkait masalah pendidikan, saya bahwa yang namanya pendidikan benar instrumen, tapi adalah optimalisasi potensi diri. Keterkaitan dengan ketika optimalisasi potensi diri, maka peran guru tidak lebih hanya sebagai fasilitasi saja. Guru hanya sekedar untuk memfasilitasi saja, menumbuhkan optimalisasi potensi yang ada pada kemampuan-kemampuan yang sudah dimiliki oleh manusia. Dalam hal ini adalah peserta didik. Madrasah, sepakat apalagi basic saya adalah dari madrasah, maka sebetulnya bisa. Walaupun saya kira tidak bisa kita itu langsung melanggar walaupun melanggar aturan ya. Dengan catatan kita membuat regulasi terkait dengan bagaimana pemanfaatan APBD. Satu. Yang kedua, bisa jadi biar tidak tersentral pada satu titik untuk melembaga masalah pendanaan, maka disebut ada outsourcing. Bukan outsourcing apa? Jadi ada pendanaan. Jadi ada semacam lembaga dana yang ada di sentra kota itu, yang mana ini akan mendistribusikan sumbangan-sumbangan masyarakat ini dan akan didistribusikan kepada semua lembaga pendidikan, tidak terkait dengan masalah peraturan-peraturan daerah atau peraturan kementerian, karena ini tidak bisa lepas ketika kita mendistribusikan APBD dan lain sebagainya, ada ketergantungan kita dengan aturan yang ada di atasnya. Terkait dengan masalah sekolah murah, kenapa sekarang ini biaya mahal dengan APBD yang tinggi? Karena coba kita lihat orientasi pendidikan kita adalah masih orientasi elitis. Sekolah kita bangun, sebetulnya SPM kita sudah terpenuhi. Standar pelayanan minimal di sekolah-sekolah itu terkait dengan infrastruktur sudah selesai sebetulnya. Maka sebetulnya orientasi kita, dana yang banyak itu bukan hanya untuk infrastruktur, tapi diorientasikan kepada proses belajar mengajar. Terkait dengan masalah pemerataan pendidikan, seandainya kuota kemiskinan terpenuhi, ya, dan saya yakin itu tidak akan terpenuhi, di mana sentra-sentra pendidikan masih mengumul di satu titik, maka ke depan harapan kami dan kami akan membuat sebuah kebijakan. Pertama, kalau sistemnya sudah tertata dengan baik, infrastrukturnya sudah tertata dengan baik, langsung itu mengadakan, akan ada yonasi yang sebagaimana saya sampaikan tadi. Kalau belum, maka ada pengimbasan. Sekolah-sekolah yang maju itu akan mengimbas kepada sekolah-sekolah yang ada di pinggiran. Pertanyaannya, ketika kita tidak melakukan itu, maka sekolah yang ada di pinggir, masyarakat yang ada di pinggir kepingin maju, dia tidak akan bisa. Terima kasih. Terima kasih, tepuk tangan. Pemirsa, inilah Persatuan Wartawan Indonesia Malang Raya menyelenggarakan sebuah dialog publik dengan tema pendidikan Kota Malang. Ya porek, tepuk tangan untuk PWI Malang Raya. Sekarang kita beri kesempatan kepada panelis untuk menanggapi kembali. Apakah semua pertanyaan, keberatan, keluhan, saran sudah dijawab dengan bagus atau belum oleh para calon wali kota dan calon wali kota Malang? Kita mulai dengan Cak Husnun dulu. Cak Husnun, dipersilakan. 1 menit Cak Husnun, tapi setelah itu bisa kepada siapa? Ya, saya kepada dua saja, kepada Mas Dwi dan... Agak mendekat Cak Husnun, kurang keras ya. Kepada Mas Dwi Udin dan juga kepada Raja. Tadi Mas Udin mungkin penjelasan tentang bagaimana nanti madrasah itu nanti akan mendapatkan perhatian dari Pemda, itu bagaimana nanti konsepnya itu. Kemudian pendidikan karakter yang diinginkan tuh yang bagaimana oleh Raja itu. Ya, saya kira itu aja. Ada 2 yang spesifik ditunjuk oleh Cak Husnun untuk mendapat jawaban. Para pemirsa, kita langsung saja yang sekarang karena interaktif. Kita persilahkan dulu kepada yang agak kenceng menyuarakan karakter education, kepada Raja dulu, dipersilakan. 2 menit, agak panjang, tidak apa-apa, 2 menit.
Karakter ini persoalannya ada pemahaman tentang makna ketuhanan. Bahasa keislamannya adalah mentauhidkan Allah. Ujungnya ketemu jati diri. Ketemu jati diri, dan di dalam jati diri akan muncul kepercayaan dan muncul keahlian. Anehnya di dalam jati diri yang kita inginkan adalah orang yang terbentuk jati diri tapi mempunyai kesadaran harus bersama-sama, karena kalau tidak terangkat dengan yang lain akan kolab menghadapi kehidupan. Itu adalah wujud nyata jati diri, sehingga tidak mengganggu pihak lain. Bekerja konsentrasi untuk memaksimalkan diri sendiri. Wujud nyatanya begitu. Nah, itu di dalam rancangan pemberdayaan, langkah pertama adalah penyadaran kritis. Makanya klop bahwa pendidikan menjadi pilar utama membangun Kota Malang, yaitu dengan melibatkan seluruh aktivis-aktivis dunia pendidikan. Sehingga yang lebih detail teknis mungkin beliau saya yakin lebih tahu karena profesor-profesor. Nah, ini ditambah dengan optimalisasi pendidikan non formal dan informal, yang setiap individu nanti terlayani secara individu berbasis kartu pelayanan terpadu. Nah, memang ini waktunya tidak cukup. Itu yang masukkan dengan masalah karakter dari petan dari Pak Husnun. Jadi yang itu diserahkan kepada kelompoknya masing-masing. Yang kejawen biarlah dengan kejawennya, yang Nasrani biarlah dengan Nasraninya, yang Muslim biarlah dengan Muslimnya, yang seni biarlah menemukan karakter dengan seninya. Itu semua dibentuk small area yang ujung dari pendidikan adalah budi pekerti luhur, akhlakul karimah, dan produktif karena mempunyai keahlian teknis bidang ekonomi yang dirangkai menjadi ekonomi kerakyatan yang kita sebut ekonomi Pancasila, ekonomi Islam atau ekonomi Bhinneka Tunggal Ika. Oleh karenanya kebijakannya nanti ada biaya untuk pegawai, biaya untuk pemberdayaan, dan biaya untuk sarana prasarana. Di dalam biaya pemberdayaan selain biaya dari dinas pendidikan, itu tentu ada plafon tersendiri membangun penyadaran kritis, yaitu terkait dengan dunia pendidikan dengan melibatkan seluruh pelaku-pelaku dunia pendidikan. Baik yang formal, informal maupun yang non formal, yang kita sebut dengan pendidikan untuk semua berkualitas dan terjangkau. Terima kasih.